Kak Friska, apa Malam. kabar? Malam Kakak Niki. Baik Kakak Niki, gimana kabar Kakak Niki? Wah, sehat, merdeka. Tadi kita sudah setengah jam pertama sama Mbak, bukan Kak, Mbak Atin. Mbak Atin. Sudah berjalan lancar, dan supaya waktunya nggak habis, saya langsung aja sama Friska. Iya, Tadi siap. sama Mbak Atin, kita mulai dengan Soraya. Soraya. Apa kabar Aisyah Soraya Oh iya. Fatah? Itu nama anak saya ya. Iya. Apa Baik, kabar Pak. Ara? Sehat semua Pak Ara. Sehat ya. Ara. Jadi teman-teman, Aisyah Soraya Fatah sejak di dalam kandungannya Friska sudah dipanggilnya Ara. Memang itu panggilan resmi Ara atau enggak? Bukan, Atau Pak. hanya di antara kita-kita aja? Enggak Pak, nickname aja Pak. Nickname-nya itu akan dipertahankan Ara itu ya, seperti itu. Iya, nama kerennya aja, nama bekennya Ara. Oke, nama kerennya seperti itu. Teman-teman, sejak si Ara masih di dalam kandungan, Waduh, ini pertanyaan kenapa jadi ke Ara ya Pak? ya, terus sampai masih bayi itu terus dibawa-bawa oleh Friska. Kita kalau ada acara sosialisasi atau apa, Ara itu masih di kereta bayi atau digendong atau lain-lain, itu masih dibawa. Friska kental banget dengan yang namanya pasar modal, dengan yang namanya investasi saham. Suami juga orang pasar modal banget gitu ya. Dan Friska kita tahu adalah co-founder daripada investor saham pemula. Friska, sebenarnya ada gambaran atau ada mimpi mengenai apa sih terhadap Ara? Kita bicara Ara, kita lagi ngomongin bayi, nggak ngomongin apa itu investasi, enggak. Kita bicara sebenarnya ada mimpi apa terhadap Ara kira-kira ke depannya. Jadi ini ternyata pertanyaannya ya. Mimpinya itu sebenarnya di dalam angan-angan saya dari zaman dulu pertama kenal pasar modal, itu pengen bisa ngelihat di zaman Ara udah gede, itu paling nggak minimal aja ada 10% total investor saham di Indonesia dari total penduduk. Kalau Ara udah gede ya, mungkin entah 10 tahun lagi atau di atas 10 tahun gitu, paling nggak adalah tambahin. Kalau dulu zaman saya kan 2010 waktu masih kuliah, angkanya masih 1% aja nggak ada. Tapi siapa tahu zaman Ara udah gede, dia mungkin udah SD atau berapa, mungkin udah 10% dari total penduduk Indonesia udah jadi investor saham. Itu sebenarnya nama dibalik harapan Ara ini seperti itu. Jadi ketika pas dia udah gede, dia nggak kaget, oh pantas namaku Ara ya, auto reject atas nih, ISG-nya jadinya Ngara terus naik terus. Oke. Jadi itu mimpinya ya terhadap Ara ya, kira-kira seperti itu. Sekarang jumlah investor saham dan reksadana kita sudah 3 juta, laporan terakhir seperti itu. Sudah 1, sekian persen dibanding jumlah penduduk. Rasanya sih 10% hitungan beberapa tahun ke depan akan segera tercapai ya, kira-kira seperti itu. Amin. Ya, Pas Amin, Ara ya. udah gede, Mas Ara udah gede. Oke, tadi saya sudah sampaikan teman-teman, ISP adalah boleh disebut salah satu, mungkin satu-satunya, saya mau menyebut satu-satunya komunitas dengan jumlah perwakilan di 29 provinsi, lebih dari 65 kabupaten dan kota, termasuk Hong Kong. Tadi kita bicara sama Mbak Atin. Saya dan Friska akan hening 15 detik untuk teman-teman semua memberikan emotikon tepuk tangan untuk Friska. Waduh. 15 detik untuk Anda semua memberikan emotikon, mau tepuk tangan, mau jempol, mau lope-lope, silakan. Lope. Waduh, ini saya deg-degan diwawancarainya, hostnya nggak nanggung-nanggung nih. 10 detik, 5 detik lagi. Ini jempol buat Kebanyakan yang nggak ada. buat yang hostnya juga ini. Bukan dong, ini buat Oh, ini lope-lope. Oke. ini lope-lope. belum pada tahu nih hostnya itu salah satu suksesornya Yuk Nabung Saham ini. Oke, terima kasih teman-teman semua.
Friska, boleh cerita ISP? Ya rasanya itulah. Kita mau dengar cerita ISP sampai bisa jadi sebesar ini, sampai bisa berekspansi ke Hong Kong, atau bisa punya 65 perwakilan di daerah dan lain-lain, 29 provinsi, sudah siap jadi satu parpol baru rasanya, ormas baru. Boleh Fris cerita seperti apa sih sejarahnya si ISP itu? Sejarahnya sebenarnya lebih karena tingkat keprihatinan di zaman dulu. Zaman dulu belum ada komunitas-komunitas, kecuali kita ikut sekolah pasar modal di bursa. Paling itu pun juga nggak ada grup WhatsApp atau apa. Zaman dulu kan belum online. Jadi ya harus ke bursa, ngumpul-ngumpul di situ, ya baru jadi komunitas waktu itu. Jadi kepikir waktu itu belum ada yang basisnya tuh online, dan nggak cuma untuk orang-orang yang backgroundnya ekonomi, karena dulu kesannya hanya di fakultas saya doang gitu yang kenal saham dan ada pojok bursa di zaman itu, tapi teman-teman lain yang backgroundnya bukan ekonomi, mereka kayak ada pagar yang gede untuk belajar saham kayak gitu. Jadi mereka antara gengsi ngobrol sama anak-anak ekonomi karena pengen tahu saham, tapi mereka juga malu juga ke bursa efek bukan dari background ekonomi kayak gitu. Jadi lebih karena itu aja, nggak ingin ada batasan buat masyarakat luas, entah itu mahasiswa atau masyarakat umum, mereka pengen belajar saham tapi di satu wadah yang nggak terikat dengan kampus dan nggak terikat dengan bursa efek kayak gitu, biar orang kalau mau nanya-nanya kayak nanya-nanya ke temen biasa gitu, nggak ada batasan, oh ini khusus anak-anak ekonomi, oh ini khusus orang-orang lingkungan bursa atau sebagainya gitu. Jadi terpikir dari situ, akhirnya dengan beberapa teman zaman itu bikin dulu awal banget itu Facebook, karena zaman itu FB lagi hits banget, beda dengan sekarang. FB kayaknya isinya kolonial semua, maaf ya. Ya. Ya, kalau sekarang milenialnya pindah semua migrasi ke Instagram. Nah, dulu Facebook itu hits banget tuh. 2014 dibikin di grup itu pertama banget, sampai sekarang juga masih eksis grupnya, cuma dirajain atau dikuasai oleh kolonial juga lagi-lagi. Tapi emang bermula dari situ. Dulu 2014 ngerasain, oh ternyata gini ada komunitas online, siapapun dari daerah manapun bisa belajar saham tanpa harus nanya harus dari ekonomi atau lainnya. Terus ngadain yang namanya istilahnya apa ya, kayak dulu kita ngadain sempet kuliah umum di Facebook waktu itu. Jadi pernah ngadain kayak gitu. Terus lama-lama makin banyak animo dari daerah-daerah pengen ngajakin kumpul-kumpul di grup Facebook tersebut, pada kenalan, oh aku dari sini, segala macam gitu. Jadi di 2016 kalau nggak salah, 2016 akhir terpikir ide gimana kalau nggak cuma online di Facebook gitu, tapi ada istilahnya istilahnya tuh perpanjangan tangan kita di daerah-daerah yang mereka sama-sama punya visi pengen ngelihat teman-temannya juga melek saham, ya why not. Akhirnya terpikir ide ISP Ambassador waktu itu, entah gimana pokoknya ketemu aja ada istilah ISP Ambassador gitu waktu itu. Jadi ya udah 2016 langsung berhubung, dulu saya anak kelompok studi pasar modal, jadi lumayan jaringan KSPM di beberapa daerah kan ada. Jadi saya cuma bermodal dari jaringan atau networkingnya KSPM di zaman itu. Jadi nanya dari satu KSPM provinsi ini, terus merembet ke provinsi sebelahnya. Akhirnya terkumpullah teman-teman yang sama-sama punya visi yang sama, ingin memajukan pasar modal di daerahnya melalui komunitas ini ISP. Terpilih waktu itu langsung 16 kota. Dari 16 kota makin banyak lagi animonya. Begitu mulai sudah 16 kota langsung. Ya, begitu mulai udah langsung ada 16 kota dan 16 perwakilan ini orang-orang yang memang mereka udah punya ritme yang sama lah, visi, passion yang sama dengan kita juga. Ya udah akhirnya nambah jadi 23, nambah 26, 30, 34. Saya bahkan masih ingat interval angka-angkanya, terus nambah jadi lagi 42 dan sampai sekarang udah 65 gitu. Itu hasil dari ini juga, antara mereka ngobrol dengan teman-teman di wilayah pulaunya masing-masing gitu, entah provinsi manapun gitu. Jadi ibaratnya kayak positive vibe gitulah Pak Niki ya. Jadi akhirnya ngerambat dengan sendirinya tanpa saya
bentuk tanpa harus, kalau di awal 16 ini memang kita yang bentuk, saya dan teman-teman yang bentuk, tapi setelah itu dengan sendirinya mereka mengajukan gitu, oh saya juga mau dong di kota saya ada komunitas ini gitu, biar ada wadahnya. Jadi semakin ke sini saya semakin mengapresiasi dari masyarakatnya sendiri, mereka yang tergugah buat bikin atau bentuk komunitas ISP ini. Jadi saya hanya bentuk sampai 16 kota itu, selebihnya mereka yang mengajukan diri mereka sendiri. Itu cerita panjangnya seperti itu. Iya, walaupun tadi namanya ISP ya, pemula. Jadi mungkin untuk para calon investor atau pemula mungkin jadi cukup pede untuk bergabung kali ya. Karena sifatnya masih pemula seperti itu. Mungkin dari namanya cukup menarik. Tapi ada rencana berubah nama dari ISP menjadi ISM, investor saham mahir misalnya, dan lain-lain seperti itu. Kayaknya sih nggak ada sih Pak. biar kalau kata Kakak Niki, biar mindset kita itu selalu merendah, jadi pemula, jadi mau belajar terus kayak gitu. Itu makanya kayaknya udah cocok lah, udah ISP seperti itu. Karena ya bener ya kalau kata Kakak Niki, mindsetnya biar seolah-olah pemula, jadi kita mau terus belajar. Widih. Oh gitu ya, luar biasa. Kalau dengan terus terang gini, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir kelihatannya euforia daripada investasi itu kelihatannya semakin tinggi, betul kan ya, Fris ya? Kita tahu semakin tinggi, komunitas-komunitas juga banyak yang lahir, termasuk tadi ISP yang semakin membesar dan lain-lain. Tapi di sisi lain sebenarnya kita tahu juga bahwa banyaknya para investor baru itu juga bisa jadi rentan terhadap kita tahulah di pasar itu kadang ada juga hal-hal triki-triki yang merugikan untuk investor-investor baru, khususnya investor-investor retail dan lain-lain. Sejauh apa sih, Fris, ISP menjaga para anggotanya, investor-investor itu supaya bisa akan stay selamanya di pasar tadi, supaya nanti waktu ARA sudah umurnya besar, investor-investor yang ada sekarang juga akan tetap masih ada di masa nanti gitu, Chris. Nah itu sebenarnya sih susah-susah gampang ya Pak ya, karena tiap individu kadang mereka kalau udah ngerasa kapok atau ngerasa banyak rugi di saham, mereka kabur gitu. Maksudnya udah kapok, banyak rugi, nggak mau lagi jadi investor gitu susahnya. Tapi harapan kita semua yang bergabung di komunitas ISP, setidaknya di situ bisa menjaga ritme semangat kita sih, setidaknya semangat untuk terus mau mendengar atau membaca semua tentang saham, itu paling nggak akan membuat kita tuh punya ritme semangat yang oh iya nih masih harus baca-baca ulang lagi, masih harus update berita lagi. Jadi secara tidak langsung itu akan membuat kita tidak akan meninggalkan pasar modal itu sendiri. Maksudnya nggak akan meninggalkan investasi saham itu sendiri. Sebisa mungkin memang yang ada, teman-teman yang ada di grup itu saling menyebarkan aura-aura yang positif lah, saling menyemangati. Investor itu kan tadi kata Mbak Atin harus selalu optimis. Nah itu yang harapannya selalu ada, jadi culture-nya di komunitas ISP itu seperti itu. Jadi sama-sama punya umur panjang bareng-bareng, entah dari tahun yang berbeda-beda mulai investasinya, tapi ya semoga bisa saling long last semua sampai kapanpun, bahkan kalau bisa sampai udah pada jadi kaum kolonial juga kami nantinya seperti Kakak Niki. Saya milenial kok, milenial forever. Gitu, jadi lebih ke itu aja sih Kak, Kak Niki, biar gimana ceritanya biar tetap positif vibe itu ada di budayanya komunitas ISP, biar kita sama-sama saling menjaga ritme semangat, karena itu yang menurut saya pribadi itu yang susah dijaga gitu. Karena saya anak KSPM dari zaman 2010, tapi banyak banget teman-teman saya anak KSPM yang tahun ini 10 tahun kemudian itu minta diajarin lagi tentang saham gitu. Saking udah lamanya nggak belajar lagi, hanya dulu di SPM, terus udah nggak jadi investor saham, mereka minta diajarin ulang lagi. Gitu. Yang dibutuhkan di sini adalah saling memotivasi, saling menjaga ritme semangat
masing-masing antar kita yang berinteraksi di komunitas tersebut. Mungkin gak cuma berlaku di ISP, harapannya di semua komunitas manapun sebisa mungkin saling menjaga ritme semangat. Itu yang bikin saya, ya alhamdulillah sampai sejauh ini masih tetap bisa menjaga passion saya di pasar modal gitu. Jadi passionnya adalah tadi ya, seperti mimpinya terhadap arah lah. Kira-kira itu ya, patokannya udah jelas seperti itu. Sesederhana, semudah itu ya. Betul. Tantangan terbesar pada saat memperbesar atau mendirikan dan memperbesar ISP itu ada nggak sih, Fris? Masa berjalan mulus? Tadi seolah-olah pertambahannya kok gampang banget, 16, 24, 35, dan lain-lain. Kok kesannya ceritanya mudah begitu sih? Iya. Emang nggak pernah ada masalah gitu? Nggak pernah ada tantangan? Pasti ada tantangan. Namanya juga kita bentuknya organisasi, jadi tantangan terbesarnya mungkin lebih ke SDM, sumber daya manusianya, yang semakin banyak itu ternyata aku gak ngebayangin dulu waktu Paniki selaku jadi direktur gimana gitu ngatur banyak orang ya di Bursa Efek kayak gitu. Saya ternyata yang di ISP dulu ngatur yang sifatnya teman-teman di sini sukarelawan, itu aja ternyata pusing banget gimana tetap menjaga motivasi teman-teman yang di daerah-daerah biar mereka tetap mau, ayo dong tetap kita gotong royong edukasi masyarakat. Itu ternyata nggak gampang gitu. Pada kenyataannya dulu sih bayanginnya pasti gampang aja lah mereka tetap semangat ngedukasi ya, tapi ternyata namanya manusia, semangat itu naik turun udah kayak fluktuasi saham ternyata kayak gitu. Jadi itu kalau dari internal. Kalau dari eksternal ada nggak? Kalau dari eksternal mungkin anggota sih pasti bertambah tiap waktu, member itu pasti bertambah seiring semakin banyak investor baru, itu otomatis udah auto nambah. Tapi kalau dari eksternal sendiri mungkin selama kemarin pas saya jadi ketua itu tantangannya apa ya, mereka yang udah ngerasa bukan pemula. Nah, mereka yang udah ngerasa bukan pemula terus merasa di grup ini isinya pemula doang, males terus yaudah leave grup aja lah. Tapi mereka tuh nggak mau sharing, tapi maunya dapet ilmunya terus gitu waktu zaman masih pemula. Tapi ketika mereka udah merasa saya udah bukan pemula, saya udah saatnya nyari grup yang intermediate atau advance kayak gitu, nah mereka pada mungkin satu persatu left kayak gitu. Padahal di situ menurut saya justru mereka bisa bagiin ilmu-ilmu yang sebelumnya mereka dapat ke member-member baru yang mereka pemula. Itu tantangan terbesar sebenarnya di ISP. Saya dapat warning waktunya tinggal 17 detik. Waduh. Friska, ya apa boleh buat, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita tunggu di episode berikutnya. Mudah-mudahan